Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai zaman atau masa praaksara. Tapi sebelum kami mendiskusikannya atau mempresentasikannya, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wan Rimsa Tarigan. Nama saya Hadi dari Setakar. Saya Jihan Malika Raisya. Saya Haura Nadif Aditya. Presentasi kami akan dibuka atau diawali oleh Haura. Bye-bye. Masa praaksara. Masa praaksara merupakan zaman di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Misalnya suatu, memahami suatu makhluk hidup yang telah mati atau membatu. Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi dan berakhir sejarah manusia mengenai tulisan. Penemuan tulisan disebut juga sebagai zaman aksara. Penemuan tulisan tertua ditemukan pada dua tempat yang berbeda, antara lain yang pertama, Mesopotamia, khususnya Sumer kuno sekitar 3200 sebelum Masehi. Yang kedua, Mesoamerika, sekitar 600 sebelum Masehi. Zaman praaksara terbagi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Adapun zaman batu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama zaman batu tua yang disebut Paleolitikum, yang kedua zaman batu tengah disebut Mesolitikum, yang ketiga zaman batu baru disebut Neolitikum, yang keempat zaman batu besar disebut Megalitikum. Adapun zaman logam terbagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kehidupan manusia purba pada zaman praaksara. Yang pertama, kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum. Nah, pada zaman Paleolitikum ini berlangsung sekitar 3,3 juta tahun yang lalu hingga 11,65 ribu tahun yang lalu sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia masih menggunakan alat dari batu kasar yang belum dihaluskan dengan fungsi untuk memotong kayu ataupun membunuh binatang buruan. Pada zaman ini, alat dari batu kasar ini disebut sebagai chopper atau kapak perimbas. Yang kedua, manusia purba sudah mampu mengumpulkan makanan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ini bisa disebut dengan food gathering. Yang ketiga, tempat tinggal manusia purba masih berpindah-pindah atau disebut sebagai nomaden. Yang keempat, hidup dalam kelompok kecil ataupun bersama-sama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kehidupan manusia pada zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini berlangsung sekitar 10.000 hingga 5.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Kehidupan manusia pada zaman ini adalah manusia sudah hidup di tepi-tepi sungai ataupun di tepi-tepi laut. Yang kedua, manusia menggunakan alat yang lebih halus dan lebih kecil yang biasa disebut sebagai pibel, kapak Sumatera ataupun kapak perimbas. Yang ketiga, beberapa manusia purba sudah bisa tinggal di gua-gua atau disebut sebagai Adrissos Roach. Nah, yang keempat adalah munculnya Homo sapiens untuk pertama kalinya. Yang ketiga adalah kehidupan manusia purba pada zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu hingga 2.500 tahun yang lalu sebelum Masehi. Nah, manusia pada zaman ini sudah mampu mengarahkan atau mengasah alat dengan sempurna pada kedua sisinya. Yang kedua, manusia sudah mulai menetap dan membuat tempat tinggal yang permanen. Yang ketiga, manusia juga sudah mengenal sistem bercocok tanam dan beternak dengan tingkat yang masih sangat sederhana. 4. Kehidupan manusia purba pada zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum berlangsung selama 3,5 ribu sampai 1.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia semakin mengenal sistem bercocok tanam dan beternak. Manusia juga setelah menerapkan hukum rimba, yaitu memilih orang yang terkuat di antara yang lain. Manusia juga sudah memiliki kepercayaan dan sudah hidup menetap dengan alat bertahan yang hidup dan baik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu manusia purba yang ada di Indonesia. Penelitian tentang sejarah kehidupan di bumi pada zaman lampau yang telah menjadi fosil di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Eugene Du Bois. Awal-awalnya, ia menyelidiki gua-gua di Sumatera Barat. Temuan Du Bois yang pertama diumumkan adalah fosil atap tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil yang ditemukan pada tahun 1891. Berikut ialah jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus atau Homo erectus. Meganthropus paleojavanicus digolongkan sebagai Australopithecus. Nama Paleojavanicus yang merupakan pemberian Kongloid tetap dipertahankan. Fragmen-fragmen rahang atas serta gigi lepas ditemukan oleh GHR
von Kongslowyd antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Yang kedua ialah Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil manusia purba jenis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada tahun 1891. Nama Pithecanthropus menjelaskan karakteristik utama manusia purba ini. Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos yang berarti kera, dan Anthropus yang berarti manusia, dan Erectus yang berarti berjalan tegak. Jadi, secara harfiah, Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Dan yang ketiga adalah Homo. Fosil manusia dari genus Homo adalah Homo wajakensis dan Homo floresiensis. Temuan genus Homo manusia modern awal atau Homo sapiens merupakan kelanjutan dari tahap evolusi Homo erectus. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis atau manusia wajak. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschaten di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1889. Lalu Du Bois menemukan spesimen fosil kedua dari manusia wajak antara lain berupa tengkorak dan gigi. Manusia wajak diperkirakan hidup sekitar 1000 tahun lalu. Berikut ciri-ciri manusia wajak. 1. Tinggi badan sekitar 170 cm. 2. Volume otak sekitar 1550 sampai 1650 cc. 3. Bermuka lebar dan berhidung lebar tetapi rata. 4. Rahang bawah dan gigi berukuran besar. Selain Homo wajakensis, temuan manusia modern awal di Indonesia yang kini menjadi bahan perdebatan para ilmuwan adalah Homo floresiensis atau manusia Flores. Homo floresiensis pertama kali ditemukan oleh Peter Brown dan Mike G. Murwood pada tahun 2003 di Liang Bua, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Homo floresiensis diperkirakan memiliki tinggi badan sekitar 106 cm dengan volume otak sekitar 390 cc. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini dapat dimengerti dan dapat dipahami mengenai zaman praaksara ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.